menyampaikan tentang jenis-jenis belajar. Proses belajar adalah proses perubahan di mana seseorang itu akan mengalami perubahan melalui proses belajar ini. Dalam proses belajar ini sebenarnya tidak didapatkan kesepakatan dan keseragaman dalam merumuskannya. Namun dapat dilihat dari tiga ilmuwan ini, yaitu A. de Blok, C. van Veteren, dan M. Gagny. Nah, ketiga orang ini juga berbeda pendapat tentang jenis-jenis belajar. Namun dalam pendapat ketiga ilmuwan tersebut dapat digabungkan dalam proses belajar secara persamaannya, yaitu terbagi kepada 9 proses belajar. Yang pertama yaitu memahami arti kata-kata, yang kedua belajar kognitif, yang ketiga belajar menghafal, yang keempat belajar teoritis, yang kelima belajar kaidah, yang keenam belajar konsep pengertian, belajar keterampilan motorik, belajar estetik, yang kesembilannya. Nah, itu mungkin jenis-jenis belajar yang dapat digabungkan dari ketiga ilmuwan tersebut. Kemudian saya akan menerangkan tentang belajar arti kata-kata. Dalam proses pembelajaran kita tidak akan bisa melakukan proses pembelajaran secara maksimal apabila kita tidak mengetahui arti kata-kata dari masing-masing kata yang kita pelajari. Atau bahkan dari sebuah benda kita tahu namanya tapi tidak tahu arti kata-kata dari nama tersebut, maka kita akan tidak akan bisa melanjutkan proses belajar itu. Seperti contohnya apabila kita belajar tentang angka, kita belajar angka 1, kita tahu kata 1 tapi tidak tahu bentuk 1 dan konsep 1, kita tidak akan melanjutkan proses belajar itu. Nah, seperti itu kira-kira. Atau kita tahu kata anjing tapi kita tidak tahu mana konsep anjing, nama anjing, dan bentuk anjing. Nah, arti kata-kata itu mencakup keseluruhan dari kata tersebut, bisa bentuknya, terus proses perkembangbiakannya kalau anjing, proses pertumbuhannya, terus bagaimana bentuk-bentuk dari anjing tersebut. Nah, itu termasuk dari arti kata-kata. Jadi kalau dalam proses belajar itu kita tidak mengetahui arti kata-katanya dari yang kita pelajari, kita tidak akan bisa melanjutkan proses belajar tersebut. Yang kedua adalah proses kognitif. Proses kognitif ini meliputi kita bisa, contohnya ya, apabila kita keluar dari ruangan atau berada di suatu tempat, kita akan melihat berbagai benda atau berbagai bentuk. Nah, kita akan bisa menghubungkan benda ini namanya kursi atau benda ini namanya gedung. Itu adalah merupakan proses kognitif, di mana proses kognitif itu meliputi menghubungkan, menilai, mempertimbangkan tentang suatu peristiwa. Nah, itu adalah proses kognitif. Proses kognitif ini juga terbagi kepada 2, yaitu proses kognitif yang bersifat material, di mana kita mengetahui tentang orang, binatang, bangunan, kendaraan, perabot rumah tangga, dan tumbuh-tumbuhan secara fisiknya atau secara terlihatnya. Kemudian ada proses kognitif yang bersifat tidak material, misalnya ide kemajuan, ide keadilan, perbaikan, pembangunan, dan sebagainya. Seperti ini tahu bentuk bangunan, nama bangunan, tapi kita tidak tahu cara membuat bangunan tersebut. Nah, itu berarti belum mencapai kepada kognitif tidak materialnya, baru tahu kognitif secara materialnya. Nah, seperti itu mungkin ya pembahasan tentang arti kata-kata dan kognitif. Dilanjutkan kepada materi yang ketiga, yaitu proses belajar menghafal. Silakan. Selanjutnya belajar menghafal dan belajar teoritis. Menghafal itu adalah suatu aktivitas menanamkan suatu materi verbal di dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksikan atau diingat kembali, lalu dengan sesuai materi yang asli. Peristiwa menghafal merupakan proses
mental untuk menyimpan kesan-kesan yang nantinya suatu waktu bila diperlukan dapat diingatkan kembali. Lalu ada ciri khas hasil belajarnya, yaitu diperoleh dengan reproduksi, diingatkan kembali, terus adanya skema kognitif. Kenapa ada skema kognitif? Jadi dalam ingatan orang tersimpan secara baik semacam program informasi yang diputar kembali pada yang dibutuhkan. Seperti contohnya komputer program informasi yang diputar kembali, terus pada waktu yang dibutuhkan akan jadi komputer itu tersimpan semacam program. Nah, nantinya diputar kembali lagi kalau waktu yang dibutuhkan. Terus dalam menghafal ada beberapa syarat. Yang pertama itu tujuan. Tanpa ada tujuan juga menghafal itu tidak akan terarah. Terus yang kedua pengertian. Tanpa pengertian juga kita akan menjadi kabur. Yang ketiga perhatian. Tanpa perhatian kita akan kacau. Terus yang terakhir ingatan. Nah, kita kalau menghafal tanpa ingatan itu bakalan sia-sia. Yang keempat itu belajar teoritis. Jadi belajar teoritis ini bertujuan untuk menempatkan semua data fakta dalam suatu kerangka organisasi untuk memecahkan sebuah problem. Nah, dari seperti contohnya bidang-bidang ilmiah. Nah, nanti akan tercipta konsep-konsep atau relasi-relasi dan akan terstruktur yang mencangkup semua bentuk persegi empat seperti iklim dan cuaca berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sekaligus dikembangkan metode-metode untuk memecahkan problem-problem secara efektif. Misalnya dalam penelitian seperti yang tadi fisika tumbuh-tumbuhan. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari. Oleh Terima. Pengertian belajar konsep ialah konsep atau pengertian adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek tersebut ditempatkan dalam tempat tertentu, dalam golongan tertentu. Dalam bentuk belajar ini, orang mengadakan abstraksi, yaitu dalam objek-objek yang meliputi benda, kejadian, orang yang hanya ditinjau dari aspek-aspek tertentu saja. Objek tidak ditinjau dalam semua detailnya, tetapi aspek-aspek tersebut seolah-olah diambil dan disendirikan, misalnya pada bunga flamboyan, kembang sepatu, bunga anggrek, dan sebagainya. Pada semua jenis tumbuhan itu dikemukakan sejumlah ciri yang terdapat pada bunga-bunga konkret itu, yaitu mekar, bertakai, berputik, dan berbenang sari. Sejumlah ciri itu dapat ditangkap bersama-sama atau dikumpulkan dalam pengertian yang kemudian dilambangkan, yaitu bunga. Kata bunga. Dari
tumbuhan dan pepohonan yang mana dan dimanapun selama mempunyai ciri yang sama yang dikatakan bunga tetap diberikan arti pengertian bunga. Nah, dengan demikian, konsep belajar merupakan ialah salah satu cara belajar dengan pemahaman. Konsep atau pengertian belajar ini adalah suatu arti yang memiliki sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri khas dari konsep belajar ini adalah adanya skema konseptual. Skema konseptual ini adalah suatu keseluruhan kognitif yang mencakup semua ciri khas yang terkandung dalam suatu pengertian. Konsep ini dibedakan atas konsep konkret dan konsep yang harus didefinisikan. Konsep yang konkret adalah pengertian yang merujuk pada objek-objek dalam lingkungan fisik. Nah, konsep ini mewakili benda, tumbuhan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Nah, konsep yang didefinisikan ialah konsep yang merealitaskan hidup, tetapi tidak langsung kepada realitas dalam lingkungan hidup fisik karena realitas itu tidak berbadan, misalkan saudara sepupu, saudara kandung, paman, bibi, dan sebagainya. Untuk memberikan pengertian pada semua kata itu diperlukan konsep yang didefinisikan dengan menggunakan lambang bahasa. Misalkan, Ahmad adalah saudara sepupu Mahmud. Itu merupakan kenyataan tetapi tidak dapat diketahui dengan mengamati Ahmad dan Mahmud. Kenyataan itu dapat diketahui dengan menggunakan lambang bahasa kata, yaitu saudara sepupu yang dijelaskan. Nah, penjelasan di atas yaitu saudara sepupu, itulah yang dimaksud dengan konsep yang didefinisikan di sini. Nah, pada belajar konsep ini adalah berpikir dalam konsep dan belajar pengertian. Taraf ini adalah taraf komprehensif dan taraf kedua adalah taraf berpikir. Taraf pertamanya adalah taraf pengetahuan, yaitu belajar reseptif atau menerima. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang belajar kaidah atau biasa dikenal dengan rule. Sebelum membahas dengan apa yang dikatakan oleh Robert M. Gagne, saya mengutip sebuah definisi belajar kaidah menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu kaidah diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu berperilaku dan bersikap di dalam sebuah lingkungan masyarakat agar lingkungan masyarakat tersebut bisa terlindungi, atau dalam arti sempit kaidah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan secara konkret. Dan menurut Robert M. Gagne bahwa belajar kaidah atau biasa dikenal rule itu sebagian jenis atau bagian dari jenis belajar kemahiran intelektual atau biasa dikenal dengan intellectual skill gitu, yang dikemukakan oleh Gagne. Belajar kaidah juga merupakan atau bisa disebut dengan dua konsep atau lebih yang dihubungkan satu dengan yang lain. Terbentuk suatu ketentuan yang merefleksikan suatu keteraturan. Kemudian ada yang dikenal dengan atau biasa disebut dengan belajar berpikir, atau bisa dimaknai bahwa orang yang dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan tetapi tanpa melalui sebuah pengamatan dan reorganisasi dalam sebuah pengamatan. Masalah yang harus dipecahkan melalui operasi mental atau khususnya menggunakan konsep dan kaidah serta metode-metode bekerja tertentu. Kemudian ada beberapa konsep The Way tentang berpikir menjadi dasar untuk pemecahan masalah. Di antaranya adalah ada kesulitan yang dirasakan dan kesadaran akan adanya masalah. Kemudian yang kedua yaitu masalah diperjelas dan dibatasi, masalah yang diperjelas dan dibatasi. Kemudian yang ketiga
mencari informasi atau data, dan kemudian data itu diorganisasikan gitu. Kemudian menurut Dewey juga ada beberapa langkah-langkah dalam pemecahan masalah, diantaranya kesadaran akan adanya sebuah masalah. Kemudian yang kedua itu ada merumuskan permasalahan tersebut, dan yang ketiga mencari data dan merumuskan hipotesis. Dan yang keempat menerima hipotesis yang benar. Nah, meskipun diperlukan langkah-langkah menurut Dewey, tetapi pemecahan masalah itu tidak selalu mengikuti urutan yang teratur gitu. Nah, yang belajar terakhir kan belajar estetis. Nah, dari kata estetik kita kan sering dengar belajar estetik. Kata estetik kan estetik itu keindahan dari seni rupa. Nah, dari rupa kan dari keindahan. Nah, berarti belajar estetis itu lebih menekankan pada keindahan, seperti karya seni entah itu musik atau seni rupa. Di buku disebutkan contohnya seperti Mozart, sang pengubah musik klasik, atau seorang yang bisa menilai originalitas sebuah karya seni. Nah, itu kan berarti dia memakai jenis belajar estetis karena lebih menekankan pada keindahan atau rupa.